Kadang keberanian terbesar adalah tetap menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus memaksamu menjadi orang lain. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Tae-san yang diperankan oleh aktor Ma Dong-seok atau Don Lee. Tae-san datang ke penjara untuk menagih hutang ke seorang narapidana sekaligus bos gangster bernama Yang-soo. Bukan 1.000-2.000 rupiah, tapi Yang-soo memiliki hutang hingga 2 miliar won. Tae-san yang berasal dari Angel Capital Group hanya fokus meminjamkan uang khusus untuk preman, gangster, hingga pelaku kriminal. Itu artinya dia tidak melayani peminjaman untuk masyarakat umum. Belum jelas apa alasannya. Mengaku 100 tahun berkecimpung dalam bisnis ini, Tae-san tidak pernah gagal dalam menagih hutang. Dan inilah Juido, salah satu anak buahnya Tae-san. Kemudian ada Kang Ji yang menerima telepon menjelaskan Capital Group tidak menerima peminjaman untuk masyarakat umum. Kemudian ada Malsuk yang sedang berlatih bela diri. Selain itu, ada juga Won-sung. Mereka berangkat setelah mendapat perintah dari Tae-san untuk menagih hutang. Dan inilah salah satu kemampuan Won-sung yang melompat dari atas tangga. Tae-san lalu dihubungi rekan lamanya yang bernama Marok yang membujuknya untuk meminjamkan kembali uang. Padahal hutangnya saja belum lunas. Marok sendiri berprofesi sebagai detektif. Dia menghabiskan banyak uang hanya untuk memborong pakaian. Dijelaskan di sini, Tae-san dan anak buahnya bukan orang sembarangan. Mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hingga ribuan tahun lamanya. Salah satu anak buah Tae-san yang bernama Doni bekerja di klinik pengobatan. Rekannya yang bernama Bang Wol sebagai ahli mengobati pasien dengan memelintirkan lehernya yang membuat pasien lain ketakutan. Ternyata, teknik tersebut berhasil menyembuhkan pasien yang sudah lama tidak pernah sembuh. Pria tersebut pun berterima kasih karena selama ini dokter tidak pernah bisa menyembuhkan sakit kepala kronisnya. Tak hanya itu, Doni memasang tarif super murah untuk para pasiennya yang cukup membayar 10.000 won. Wanita bernama Mira yang bekerja di museum tersebut menjelaskan kepada anak-anak sekolah tentang diutusnya 12 malaikat ke dunia untuk melawan iblis-iblis jahat. Rupanya, Marok datang ke sana membawa pakaian yang dia beli senilai 12 juta tersebut untuk membujuk Mira agar bergabung kembali dengan Capital Group. Marok beralasan mereka semua adalah keluarga yang seyogyanya berkumpul bersama. Tapi Mira menolak, bahkan tidak mau menerima pemberian dari Marok. Tampak dia melihat sebuah batu giok khusus yang dimiliki para malaikat. Singkat cerita, di markasnya, Yang-soo kembali berkumpul dengan anak buahnya setelah dibebaskan. Rupanya, Tae-san yang membayar jaminan agar bos gangster tersebut dibebaskan dari penjara. Yang-soo pun terkejut. Setelah tahu Tae-san sedang menuju ke markasnya, Yong-soo segera menugaskan anak buahnya untuk mempersiapkan diri dan membunuh bos rentenir tersebut. Singkat cerita, Tae-san yang dijuluki Maung dari Korea Selatan ini langsung berhadapan dengan para gangster, dan inilah aksi dari Mamang. Yong-soo terkejut karena seluruh anak buahnya dibabat habis. Dia berusaha kabur dengan lebih dulu mengambil seluruh uang yang ada di brankas-nya. Namun Tae-san lebih dulu menciduknya. Yong-soo yang ketakutan mengeluarkan seluruh uang dan perhiasan miliknya untuk membayar hutangnya kepada Capital Group. Karena uangnya tak cukup, mobil milik bos gangster itu pun ikut dirampas. Sementara itu, Won-sung dan anggota Tae-san lainnya datang menagih hutang ke tempat lain. Won-sung yang songong menyuruh teman-temannya menunggu. Kang Ji dan Malsuk yang terlalu lama menunggu akhirnya mulai beraksi. komplotan gangster itu dibabat habis.
bos mereka yang akan kabur disergap oleh si Donnie. Dari tempat perjudian tersebut, tim berhasil merampas jutaan won sebagai bentuk pembayaran hutang mereka. Malam itu, Tae-san mampir ke warung gorengannya Maijah. Ternyata Maijah mengetahui jika Tae-san adalah manusia setengah malaikat yang sudah berusia 5.000 tahun. Dia datang ke bumi untuk melindungi orang-orang tidak bersalah. Maijah merasa berhutang budi karena Tae-san sudah melindungi dia dan ibunya. Tiba-tiba ada seorang pria tua yang memukul Tae-san karena dianggap tidak sopan kepada nenek-nenek. Padahal Tae-san sudah mengenal Maijah sejak dia masih kecil. Bahkan Tae-san mengetahui si kakek ini dulunya anak kecil yang sering ngompol ketika disuruh beli uyah. Marok terlihat sedang melihat tayangan berita tentang para ilmuwan yang menemukan sebuah situs yang diduga berasal dari zaman Paleolitikum. Para ilmuwan terkejut karena menemukan partikel yang tidak biasa di lokasi tersebut. Spektrum yang mereka lihat menunjukkan indikator yang tak wajar. Di waktu yang sama, di sebuah tempat misterius, diperlihatkan sosok manusia setengah iblis yang mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa dia telah menemukan Ogui. Kembali ke kantor, Tae-san tidak menemukan keberadaan satupun anak buahnya. Disinilah Tae-san menyimpan seluruh uang hasil bisnis rentenirnya yang dia kumpulkan selama ratusan tahun. Tepat di malam bulan purnama itu, sosok ketua gangster iblis yang bernama Samin melakukan ritual dengan darah. Setelah itu, dia tancapkan tangannya ke dalam dinding batu hingga ini yang terjadi. Rupanya, ritual tersebut berhasil membangkitkan kembali iblis yang sudah tertanam selama ribuan tahun. Dia bernama Ogui. Dikisahkan, Tae-san dan Mira hidup di masa lalu di sebuah pedesaan di Korea. Mereka melihat sebuah keluarga yang sedang dianiaya oleh para bandit. Tidak bisa berdiam diri melihat kemungkaran, Tae-san memberi pelajaran kepada bandit itu. Karena melihat anak buah mereka hendak menyerang dari belakang, Mira langsung mengeluarkan jurusnya. Inilah yang membuat warga desa di sana terkejut. Warga desa yang merasa ditolong datang membawakan makanan. Bentuk ucapan terima kasih, mereka membawakan miras hingga membuat Tae-san tidak sadarkan diri. Rupanya, para warga ini menangkap Mira karena mengira dia seorang penyihir hingga diikat di tiang gantung yang dikelilingi oleh api. Tae-san dan anak buahnya segera bangun untuk menyelamatkan Mira. Dari sinilah Tae-san marah karena merasa tidak dihargai oleh manusia. Sejak saat itu, Tae-san tidak mau membantu lagi para manusia yang dinilainya memiliki sifat yang sama. Kembali ke si Samin yang mengaku membangkitkan Ogui karena dia ingin balas dendam kepada Tae-san. Donnie sendiri punya kemampuan bisa membaca pikiran seseorang hingga binatang. Terlihat dia sudah berbicara dengan anjing yang menginginkan makanan sate yang sedang dilahapnya. Karena marah kepada anjing tersebut, Malsuk dan Kang Ji langsung memarahi si Donnie. Ogui si iblis kini berpenampilan layaknya manusia. Ketika berpapasan dengan Mira, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Begitupun dengan Mira, merasakan kehadiran sosok negatif, tapi keduanya tidak langsung bertatapan. Singkat cerita, Donnie dan CS-nya malaikat setengah manusia ini makan bersama. Rupanya, meski Bang Wol tidak bisa bicara, tapi Donnie bisa membaca pikirannya. Karena usia mereka sudah ribuan tahun, mereka melihat dari satu masa ke masa yang lainnya tidak pernah tua ataupun mati. Jadi di antara para malaikat ini, hanya Mira yang memilih untuk menjauh. Mira kembali merasakan kehadiran si iblis yang bangkit kembali. Tiba-tiba, dia diganggu dua orang pria hidung belang yang memancing emosinya. Mira pun memberi mereka pelajaran. Di atas menara ini, Ogui melihat dunia yang sudah berkembang pesat jauh dari dunia yang dia lihat ribuan tahun lalu. Dia marah kepada Samin yang seharusnya mengubah dunia menjadi neraka. Samin menyebut setelah Haitei mati dan gerbang neraka ditutup, dia beralasan sisa tenaganya digunakan untuk mencari keberadaan Ogui. Demi memuluskan rencana jahat mereka, Tae-san dan anak buahnya harus mereka binasakan lebih dulu. Untuk mendapatkan kekuatan yang dahsyat, dia menyebut 3 batu jiwa.
Jadi, ketika Haitei dibunuh, dia meninggalkan 3 batu jiwa. Jika batu itu kembali dikumpulkan, akan menyalurkan energi untuk membangkitkan kekuatan Haitei. Dan itulah yang akan Ogui lakukan untuk menguasai dunia ini agar menjadi neraka. Samin sendiri punya ambisi untuk hidup abadi. Singkat cerita, Taesan kembali menghajar beberapa preman untuk menagih hutang uang. Mereka berlutut karena tidak mampu menghadapi bos rentenir ini. Karena obatnya habis, Taesan datang ke dokter karena merasakan sakit dan sulit bernafas. Diam-diam, Samin punya rencana lain dengan memanfaatkan si Ogui karena dia membutuhkan 3 batu jiwa itu untuk mendapatkan kekuatan. Secara rutin, Samin menyedot roh manusia. Anggota para malaikat ini terkejut setelah malam itu, secara bersamaan, giok yang mereka miliki menyala sebagai simbol bangkitnya iblis. Terlihat Samin kembali melakukan ritual dengan tetesan darah dari tangannya. Mira hendak pulang dari museum, tapi dia merasakan sesuatu, dan tiba-tiba Mira disergap anak buah si Samin. Para iblis itu diperintah oleh Samin. Tak berselang lama, Doni dan teman-temannya datang untuk membantu Mira. Tim dibuat kewalahan menghadapi para iblis ini. Taesan sendiri baru saja tiba di kantornya, tidak mengetahui bahwa anak buahnya sedang mengalami kesulitan. Dia terkejut setelah melihat batu gioknya menyala, dan timnya benar-benar dibuat tidak berdaya oleh mereka. Tak berselang lama, Marok tiba di sana. Marok yang tiba di lokasi langsung mengeluarkan tombak saktinya untuk membuat para iblis itu diam tidak bergerak. Samin yang mengawasi dari wajahnya, sedangkan Ogui menggunakan matanya untuk melihat timnya para malaikat. Marok! 말수가 괜찮아? 지금 우리 힘으로는 부족해요. 벗어나자, 가자. Disinilah mereka kembali membebaskan anak buahnya yang terkujur kaku, dan Marok pun dicekik oleh salah satu musuh. Samin lebih dulu menarik mundur anak buahnya. 괜찮아, 이 정도는. 예, 다 집으로 가자. 괜찮아? 괜찮아. 태산이 기다리니까 먼저 가자. 마루. Taesan menunggu dengan cemas karena tidak ada satupun anak buahnya yang bisa dihubungi. Singkat cerita, mereka semua kembali ke markas dalam keadaan babak belur. Dengan kemampuannya, Bangwol mengobati rekan-rekannya. 고마워, 방울아. 손목이 고마워, 방울아. Dia sampai marah kepada rekan-rekannya karena sembarangan mempergunakan alat-alat medis miliknya. 좋은 것만. 숨 쉬지 말라고? 아이 좀 약한 것 같은데. 좀만. Mereka membahas tentang iblis yang kembali bangkit, tapi tidak mampu mereka hadapi. Mereka heran kenapa iblis itu bisa bangkit kembali. Mereka harus mencari cara untuk melawannya. Karena kejadian di masa lampau, lagi-lagi Taesan tidak mau mempertaruhkan hidupnya untuk manusia. Dia lebih mementingkan rekan-rekannya yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Kang Ji heran kenapa Taesan tidak mau melindungi manusia, meski dia mengetahui betul ada keluarga mereka yang menjadi korban Kang Ji. Padahal tugas mereka adalah melindungi manusia.
Marok lalu mengajak Wonsung untuk makan malam. Dia mengatakan Taesan seperti menatapnya agar dia menggantikan posisinya sebagai ketua. 자기 대장으로 생각하고 있는 거야, 자기. 그럼 뭐 부탁할 때 대장하자. Disinilah terungkap, ternyata ada 4 malaikat yang meninggal bagian dari keluarga mereka. Kesedihan mendalam atas kepergian 4 malaikat. Marok memberitahu Taesan bahwa dalangnya adalah Samin. Tapi lagi-lagi Taesan tidak mau peduli dengan manusia, hanya ingin fokus melindungi keluarganya. Marok senang karena Mira mau tinggal kembali bersama rekan-rekannya. Keesokan paginya, Taesan membawa 1 kantong penuh uang dan tiket untuk menjauhkan Maijah dan si kakek meninggalkan negara ini, karena dia khawatir dengan keselamatan mereka. Meskipun di depan anak buahnya Taesan tidak peduli kepada manusia, tapi dalam hati terdalam Taesan tidak mau Maijah terkena imbas akibat bangkitnya iblis. Sementara itu, terlihat Wonsung naik ke atas bukit membawa alat pendeteksi yang diciptakan oleh si Juidol untuk mencari tempat persembunyiannya para iblis jahat. Di satu sisi, Bangwol menjadikan si Doni sebagai target sasaran latihan memanah. Sebelum melanjutkan perjalanan, Wonsung lebih dulu makan permen. 이거 먹으니까 좀 힘나네. Ternyata Maijah menolak uang pemberian dari Taesan, lebih memilih mempertahankan gerobaknya. Disinilah terungkap kembali kisah masa lalu Taesan dan anak buahnya yang berhadapan dengan para preman pasar Ciroyom yang merugikan para pedagang. Mereka diusir dari kiosnya dengan semena-mena. Tak berselang lama, Taesan pun dan timnya datang untuk menghajar para preman pasar itu. 너 나쁜 짓 하지 말라고. Diceritakan ketika Taesan masih sepenuhnya sebagai malaikat, seorang bocah bernama Haitai disebut Marok memiliki sifat dan karakter yang sama seperti dengan Taesan. Dia akan tumbuh menjadi seorang malaikat yang diciptakan oleh dewa dengan sifat gabungan dari 12 malaikat. Dialah yang akan menjadi pelindung dunia manusia bersama Taesan dan para malaikat lainnya. 오지 마. Singkat cerita, Haitai tumbuh dewasa dan menjadi malaikat super membasmi roh-roh jahat. 이동하시죠 이제. 우리는 인간을 지키기 위해 존재하는 거다. Sementara itu, Samin mengingat kembali ketika dikalahkan oleh Taesan hingga wajahnya buruk rupa. Marok memperlihatkan rekaman CCTV bangkitnya si Ogui. Dia berhasil mendapatkan salah satu batu jiwa tersebut. 이놈이 어떻게 나왔지? Taesan menyesal, seharusnya dia membunuhnya kala itu. 오기에 본인을 푼 걸까? 내가 그때 이놈을 죽였어야 되는데. Satu batu lainnya ditemukan oleh petugas rongsok. Tak berselang lama, 3 anteknya Samin datang untuk merampas batu tersebut. Sedangkan Wonsung yang berada di atas bukit tiba-tiba menemukan sinyal dari alat pendeteksi. Malsok dan Mira sedang berlatih, sampai Mira tidak sengaja menggunakan kekuatannya. Mereka takut tidak mampu menghadapi para iblis jahat itu dengan kemampuan terbatas yang mereka miliki. 뭐지? 내일도 훈련 도와줄 거지? 당연하지. 몸도 빨리 회복해야지. 좋아, 가자. Sementara itu, Doni mendapatkan ramuan ajaib yang disebut Bangwol bisa meningkatkan kemampuannya saat menghadapi roh jahat. Di satu sisi, Taesan berbicara empat mata dengan Mira karena dalam kejadian itu, Mira yang diincar lebih dulu oleh para iblis jahat itu. Demi keselamatannya, Taesan melarang Mira untuk keluar dari markas. 당분간 너는 집 밖에 나가지 마. Sementara itu, Wonsung menemukan sebuah lokasi gua bawah tanah yang diduga sebagai markasnya para iblis.
Won-sung pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Dia tidak menemukan apapun di sana, padahal sebelumnya melihat banyak anggota mereka yang masuk ke situ. Won-sung dan Ma-rok segera melaporkan temuannya kepada Tae-san. Di sisi lain, Samin dan Ogwi sudah menemukan 2 batu. Tersisa 1 batu lagi yang harus mereka temukan agar mendapatkan kekuatannya Haitai. Hanya Ma-rok yang memiliki kekuatan yang tidak disegel seperti Tae-san dan yang lainnya. Tiba-tiba, komplotan iblis itu muncul di depan Ma Ija. Tae-san dan Ma-rok dibuat heran karena kembali menyala. Samin sedang merencanakan jebakan. 3 iblis itu melukai Ma Ija dan memburunya. Ketika Ma Ija berusaha untuk kabur, Tae-san tiba di lokasi, berusaha menyusul untuk menyelamatkan Ma Ija. Saat Ma Ija bersembunyi di dalam toilet, 2 iblis itu hampir menemukannya. Untung saja Tae-san tiba tepat waktu. 안에 있어? 유순아! 유순아, 괜찮아? 유순아, 자, 조심해. Ma-rok pun tiba untuk membawa Ma Ija, tapi dia langsung dikepung oleh anggota iblis. Untung saja Doni dan yang lainnya pun tiba untuk membantu mereka. Keseruan pun kembali dimulai. Tim dibuat kewalahan menghadapi mereka, sementara itu Bangwol dan Mira yang berjaga di markas didatangi oleh Samin dan anak buahnya. Lantas, bagaimana dengan nasib para malaikat ini? Film mundur ketika Bangwol sedang meracik serum untuk menambah kekuatan dalam melawan iblis jahat. Tim ladies mempersiapkan diri untuk berangkat camping karena Tae-san dan tim lelaki sedang menuju Filipina mengejar bos dari geng survivor yang memiliki hutang kepada Angel Capital Group. Singkat cerita, Bangwol, Kang Ji, dan Malsuk sudah berada di tempat camping. Tak berselang lama, Mira pun datang untuk bergabung bersama teman-temannya ini. Malam itu, Bangwol hendak memberikan serumnya kepada Mira. Tapi Mira menyuruh Bangwol untuk memberikan serum ciptaannya itu kepada Doni karena dia pasti membutuhkannya. Kembali ke saat ini, Malsok dan Doni tersudut saat menghadapi anggota geng iblis jahat. Doni langsung meminum serum yang diberikan oleh Bangwol. Wajah Doni seketika berubah untuk menjadi manusia super. Sementara itu, Kang Ji dan anggota lainnya bersusah payah menghadapi musuh yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Begitupun dengan Mira dan Bangwol yang harus menghadapi Samin dan anak buahnya. Para malaikat ini dibuat kewalahan, tidak mampu menghadapi kuatnya gangster iblis. Akhirnya, Tae-san muncul membantu mereka. Terlihat, 2 anggota Samin berhasil menemukan batu jiwa ketiga tersebut di sebuah museum. Kembali ke markas, tim menemukan Bangwol tidak sadarkan diri, dan Mira diculik oleh si Samin. Ma-rok mengatakan para penjahat iblis itu mengalihkan perhatian mereka dengan menyerang Ma Ija, padahal tujuan sebenarnya untuk menculik Mira. Sementara itu, Bangwol yang sudah mengecek keadaan Ma Ija mengatakan kecil harapan karena lukanya terlalu parah. Kini, rasa bersalah menghantui Tae-san karena dia sangat menyayangi Ma Ija. Bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan Mira yang disekap oleh komplotan iblis jahat. Satu-satunya cara yaitu dengan membuka gerbang neraka yang sama saja dengan membahayakan umat manusia. Bangwol menyuntikkan obat racikannya untuk menyelamatkan Ma Ija yang terkena sihir dari iblis jahat.
Belum terungkap apa rencana para penjahat iblis ini. Perselisihan terjadi antara Wonsung dan rekan-rekannya karena dia tidak mau memberitahu di mana markasnya si iblis itu. Dia mengira Marok masih bekerja di kepolisian, padahal Donnie mengatakan Marok sudah keluar. Dan sepertinya Marok berangkat sendiri untuk menyelamatkan Mira tanpa membawa timnya. Wonsung pun segera memberitahu Taesan. Keduanya memutuskan pergi menyusul Marok. Ogwi lantas melakukan ritual dengan 3 batu jiwa yang dia temukan. Sementara itu, Samin pun melakukan ritual yang sama. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Samin dan Ogwi ingin membangkitkan kembali kekuatan Haitai demi rencananya untuk membuka neraka. Di satu sisi, Marok berusaha menggunakan kekuatannya agar bisa masuk ke dalam markasnya para iblis hingga darah keluar dari mulutnya. Di luar dugaan, muncul sebuah kekuatan, namun ritual yang dilakukan Ogwi tiba-tiba gagal. Ketika Ogwi tidak sadarkan diri, Samin mengambil salah satu batu tersebut untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Marok seorang diri harus menghadapi Samin dan anak buahnya. Marok yang tidak gentar mengeluarkan jurus 1000 bayangan dengan tongkat miliknya tersebut. Di luar dugaan, Samin berhasil menyerang Marok sampai tidak berdaya. Di sini, rupanya ada hubungan masa lalu antara Mira dan si Ogwi. Kala itu, Taesan ingin menghabisi si Ogwi, tapi Mira melarangnya. 하지 마, 제발. 비켜. Marok menyuruh Taesan untuk membawa Mira. Sedangkan Ogwi, dia sendiri yang akan mengatasinya. Marok memutuskan untuk menghukum Ogwi tanpa membunuh dan membuatnya hidup. Dia menghapus ingatan Mira dari kepalanya dan dia akan disegani mereka untuk selamanya. Diceritakan kisah sebelumnya ketika Mira dan Kangji masih sepenuhnya menjadi malaikat. Mereka sedang memburu roh-roh jahat yang keluar tidak hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong. Kangji sempat mengingatkan Mira untuk mengakhiri hubungannya dengan Ogwi, karena jika sampai Taesan dan Marok mengetahuinya, maka Ogwi akan mendapat masalah yang berat. Kangji mengingatkan Ogwi hanyalah manusia, sedangkan mereka sebagai malaikat yang harus melindungi umat manusia. 인간을 지키기 위해서 태어났고. Kembali ke saat Samin dan Marok sedang berjuang. Ogwi yang kembali siuman marah besar karena Samin telah mengambil batu jiwanya. Samin harus berhadapan langsung dengan si Ogwi yang marah besar kepada dia. Samin pun mampus ditikam berkali-kali dengan sayapnya Ogwi. Giliran Marok yang akan dihabisi oleh Ogwi untuk membalas perbuatannya ribuan tahun yang lalu. Samin kembali bangkit untuk menyerang Ogwi. Setelah itu, Taesan dan Wongseng bergerak cepat untuk menuju markasnya para iblis ini. Dalam kondisi sudah tidak berdaya, Marok menghubungi Taesan mengatakan Samin telah mendapatkan kekuatan Haitai yang mengancam manusia hidup di dunia neraka. Sedangkan Ogwi sudah menculik Mira. Taesan harus membuka gerbang neraka. Karena dunia tanpa manusia sama saja dengan neraka dan tanpa masa depan. Jika Samin mendapatkan kekuatan yang berada dalam tubuh Mira, maka Taesan tidak akan mampu menghadapinya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Marok meminta maaf kepada Taesan karena tidak bisa melunasi hutangnya. Tiba di lokasi, Taesan dan Wonsung tidak berhasil menyelamatkan nyawa Marok. Seluruh tim diliputi kesedihan atas kematian Marok. Di sini, Taesan mengingat kembali saat sama-sama masih seutuhnya menjadi malaikat.
Mereka diutus untuk melindungi umat manusia. Taesan pun sempat ragu karena adik-adiknya menjadi korban. Tapi Marok terus menguatkan agar Taesan tidak pernah goyah demi mengemban amanah dan tugas dari Mahadewa. Dengan palu gadanya, Taesan membuka gerbang neraka. Kini, Taesan dan timnya kembali menjadi malaikat seutuhnya. Karena dunia mulai diselimuti kegelapan dan kejahatan, mereka harus segera menyelamatkan Mira dan kembali menutup gerbang neraka. Dengan kekuatan Haita yang dimilikinya, Samin mengubah manusia agar bisa dia kendalikan. Orang-orang bergerak layaknya zombie. Sementara itu Bangwol berusaha menyelamatkan Maijah dari penyakit sihir. Sedangkan Ogwi membawa Mira ke sebuah gua. Kisah masa lalu Taesan yang hendak menghabisi Haitai namun tidak sanggup dilakukan. Marok akan memasukkan Haitai ke dalam neraka. Namun ternyata dia kembali melawan, bahkan membunuh adik-adiknya Taesan. Disinilah Taesan yang marah besar akhirnya mengeluarkan jurus tinju apinya untuk menghabisi Haitai. Sejak saat itu, kekuatan Taesan dan anak buahnya dicabut lalu dikirim ke bumi. Kisah masa lalu Ogwi dan Mira terungkap saat keduanya dimabuk asmara. Sebenarnya, Ogwi itu seorang manusia yang mendapat anugerah dari dewa mampu melacak keberadaan roh jahat. Dia juga yang bisa mendeteksi dan menemukan batu jiwa. Tapi dia melanggar aturan Dewa 19 hingga Ahmad Dhani pun marah. Setelah mengetahui Marok adalah manusia yang diberi kekuatan setelah bertahun-tahun berdoa, Ogwi punya keinginan yang sama agar dirinya bisa menjadi malaikat dan hidup bersama Mira. Tapi Mira tidak setuju, ingin Ogwi tampil apa adanya menjadi diri sendiri. Di antara saudaranya, hanya Kangji yang tahu hubungan mereka. Mira berencana memberitahu mereka semua, tapi Ogwi merasa pesimis. Sementara itu, Sangmin mengutus anak buahnya untuk mengadu para malaikat karena sebentar lagi gerbang neraka akan benar-benar terbuka. Samin, si manusia yang berubah menjadi iblis, bertekad untuk merubah dunia menjadi neraka dengan kekuatan yang dimilikinya. Samin terus mengintimidasi Ogwi agar menjadi anteknya dan melawan para malaikat jika dia ingin tetap bersama Mira. 신이 인간 따위한테 세상의 귀리가 미래를 만나려면 몸 따위는 버리고 복종하는 것이 아니라 내가 도와줄까? 인간들은 너희들의 신을 어둠이라 부르던데. Ogwi tidak mau diperintah oleh si Samin yang merasa setara dengannya, justru Saminlah yang harus mengikuti perintah Ogwi. 우리 착각하지 마. 같은 위치에 있다고 생각하는 거? 주제넘게 떠들지 말고 잘 들어. 목숨만 부지하면 되는 거야. Tak berselang lama, muncul Kangji meminta Ogwi untuk bertobat mohon pengampunan. Disinilah Samin mempengaruhi Ogwi untuk membunuhnya. Ogwi menolaknya, hanya memberi peringatan kepada Kangji agar tidak menghalangi rencananya. 내 보내준 것도 이번이 마지막이니까. Ogwi pun memilih pergi meninggalkan Mira. Kini setelah Mira sadar, Mira bermaksud pergi meninggalkan Ogwi untuk melaporkan perbuatannya kepada Taesan. Sepertinya Mira merasa berat untuk kembali bersama dengan Ogwi. 그게 무슨 소용이겠어? Kini dunia berada dalam kegelapan. Seluruh roh jahat keluar dari gerbang neraka. Polisi hingga Satpol PP pun dibuat kewalahan. Tak mampu menghadapi para iblis yang selama ini terkurung di dalam neraka, harapan satu-satunya berada di tangan Taesan dan timnya. Skuad para malaikat ini berusaha memulihkan situasi dengan menghabisi para iblis dan menyembuhkan orang-orang yang terkena sihir. 다시 인간으로 돌릴 수 있대. Si bos gangster yang sedang santai di dalam ruangan karaoke ikut mendapat ancaman dari para manusia yang dirasuki roh jahat. 양수 오빠. 왜 이리 시끄럽노?
Tak berselang lama, Kangji dan Tae-san pun muncul. Disinilah Mamang kembali mengeluarkan jurus tinju besinya untuk membantai mereka semua. Mira sendiri berusaha menghubungi Tae-san di desa terpencil, namun tiba-tiba Samin dan anak buahnya muncul di sana. Mira mengeluarkan jurus demi menghadapi manusia iblis ini. 돌아가자. Saat dalam perjalanan, tim bertemu dengan si Ogui yang mengatakan Mira telah diculik oleh si Samin. Dia dibawa ke gerbang neraka agar Samin mendapatkan kekuatan yang dahsyat yang tidak mungkin bisa diatasi oleh mereka. Ogui meminta waktu agar kekuatannya pulih kembali. Disinilah Samin kembali melakukan ritual untuk menyedot energi yang berada dalam tubuhnya Mira. Dia mendapatkan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Di luar dugaan, keluarga Tae-san yang sudah mati kembali dihidupkan untuk menghadapi mereka. Alhasil, mereka dibuat bingung karena tidak mudah untuk menghadapinya. Tak ada pilihan, pertarungan pun kembali dimulai. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Tae-san dan tim berhasil menumpas mereka semua meski menghadapi keluarga sendiri. 양미가 눈에 밟혀서 못 때리겠어. 나와 함께 한다면 Pertarungan sengit mulai terjadi antara Tae-san dan Samin, begitupun dengan anak buahnya. Menggunakan kekuatan Samin sekarang, Tae-san dibuat kewalahan menghadapi manusia iblis ini. Teror dan ancaman hingga kegelapan menyelimuti seluruh dunia hingga terjadi kekacauan. Tae-san berusaha menandingi kehebatan Samin, namun dia tidak mampu hingga tidak sadarkan diri. Doni hingga Wonsung pun dibuat kewalahan menghadapi musuh. Ogui yang sudah pulih berusaha untuk membantu. 모든 인간들을 악귀로 만들 거야. Tapi Samin benar-benar kuat hingga Ogui pun tewas. 한심하네. 미르의 힘에 정작 네가 죽는다면 미르. Disinilah Tae-san kembali bangkit untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Hingga akhirnya si Samin berhasil dihabisi. Sementara itu, timnya Tae-san masih berjibaku dengan musuh.
kekuatan yang ada dalam diri Mira kembali masuk ke dalam tubuhnya. Mira langsung mendekati Ogwi yang sudah tidak bergerak. Mira menangis histeris, tak kuasa menahan kesedihannya atas kematian Ogwi. Gerbang neraka pun kembali tertutup dan kekuatan para malaikat ini kembali dicabut dengan sendirinya. Dunia yang sebelumnya diselimuti kegelapan kembali terang benderang. Orang-orang yang sebelumnya berjalan tanpa arah dan tujuan kini kembali sadar. Begitupun dengan Maijah yang kembali pulih. Sisi positifnya, 3 teman-teman skuad para malaikat ini kembali hidup menjadi manusia. Mira dan Tae-san pun ikut senang melihat keluarganya kembali berkumpul. Dalam tayangan berita disebutkan, miliaran won ditinggalkan seseorang di depan panti asuhan. Ternyata Tae-san yang sengaja memberikan sodako hasil dari bisnis Bank Emok yang dijalankan selama ratusan tahun. Orang-orang kini beraktivitas dengan normal. Doni pun bisa mencicipi berbagai makanan favoritnya. Kini, skuad manusia setengah malaikat ini komplit dengan jumlah 12 orang, kecuali Marok. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.